tindak lanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih kerdil dibanding anak seusianya. Mari kita cegah stunting dengan melakukan 10 langkah berikut ini. Cukupi gizi ibu hamil dengan banyak makan buah dan sayur lengkap dengan lauk pauknya. Mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan. Melakukan inisiasi menyusui dini. Atasi kekurangan iodium dengan menggunakan garam beriodium yang dapat mencegah bayi lahir cacat. Memberikan ASI eksklusif usia 0 hingga 6 bulan. Pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi MPASI. Menjaga kebersihan lingkungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memberikan imunisasi dasar lengkap. Mari kita cegah stunting untuk generasi Tabalong yang cemerlang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tabalong. Macetnya wow setengah mati. Lalu siang hari kadang-kadang masih saja berhenti. Lanjut sore hari bubar kantor banyak klakson berbunyi. Ui abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan ka bidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanya mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL. Apa kabar pagi hari ini? Kembali Anda bersama LPPL Tabalong. Kali ini programnya adalah Mitra Tani. Kita akan berbincang-bincang dengan para petani, bahkan peternak juga ya, yang sukses di bidangnya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kita di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Ibnul Amin, peternak ayam KUB. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau, mengetahui apa itu ayam KUB dan akan mengupasnya bersama Bapak Ibnul Amin. Kita jumpai saja segera beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ibnul Amin? Apa sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Paraki sedikit Pak. Saya kira tanya ring atau tarik sedikit mikrofonnya. Okay. Nah, oke. Mantap, Pak. Kita ngobrol, Pak, Iya. tentang budidaya ayam KUB, ayam kampung produktif dan tangguh. Oke. Sebelumnya kita ingin tahu dulu, Piani tinggal di mana, Pak? Ulun tinggal di Urata, Puain Kanan, Kecamatan Tantak berarti. Kecamatan Tanta, Bujur. Oh, berarti parah sinilah. Inggih. Pak Ibnul Amin. Biasa dipanggil siapa nih? Ibnul. Ibnul aja lah. Inggih. Oke. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita pagi ini Pak Ibnul Ya. ada manfaatnya lah. Amin. Setidaknya yang belum tahu tentang apa itu ayam KUB jadi tahu. Inggih. Itu kalau Iya, Bujur. dan kita juga nanti akan menerima atensi dari netizen. Eh. Netizen. Para pendengar, para penonton TV, Pak, Inggih. yang hendak bertanya, bertakun gitulah. Inggih. Boleh Pak lah? Boleh. Oke. Pak Ibnul, Ya. kita memulai saja Inggih. bincang-bincang kita di program Mitra Tani ini, Pak. Bagaimana Pak awalnya bisa memiliki ide lah untuk beternak ayam kampung unggul ini, Pak? Kisahnya kayak apa Bari itu? Iya. Padahal kan banyaknya ayam-ayam yang lain, ayam kampung biasa, ada ayam ras. Inggih. Kenapa kok ayam KUB? Awalnya itu ulun karena diam di rumah aja. Jadi kada ada kegiatan, jadi bagaimana caranya ada kegiatan di rumah. Ya. Jadi ulun coba buka-buka Facebook, pengen beternak ayam nih. Ayam kampung apa yang bagus kira-kira diterima oleh pasaran. Ya, jadi
terpilihlah ayam kampung KUB 2 Jenaka. Nah, awalnya itu awal beternak kita ngambil mulai DOC Pak, mulai anakan kita Ambil di mana? Ngambilnya mulai anakan. Dari mana? DOC. Oh, DOC. Apa? Ya, DOC kan ngambilnya. Day of Chicken, Day One Iya. Chicken. Iya, Day One bujur, Chicken. Inggi. Jadi kita pelihara pertama awal ngambil itu 50 ekor. Jadi 50 ekor itu. Di mana dapatnya tuh Pak? Itu kita beli di Jawa, cuman ada distributornya yang di Banjarbaru. Enggi. Jadi kita ngambil di sana. Ngambil 1 box kemarin isi 100 cuman bagi 2 sama keluarga. Jadi ulun 50 ekor diseleksi lagi jadi dapat indukan 30 ekor. Terus setelah itu nah artinya kenapa kok memilih ayam KUB padahal kan ada ayam-ayam lain Pak? Oke. Karena KUB Apa yang dalam pikiran Pian ketika itu nak? Ini ayamnya ayam aneh-aneh misalnya, Iya. gitu. Ayam yang kada suah orang beisi misalnya. Enggi. Apa yang dalam pikiran Pian ketika itu? Dalam pikiran kalau ayam kampung KUB kalau ulun lihat dari Facebook, dari YouTube itu lebih menguntungkan karena menguntungnya dari sama seperti ayam kampung murni lokal kita. Ayam kampung biasa? Iya, ayam kampung biasa. Cuman kan daya telurnya itu lebih cepat. Ya, lebih menguntungkan karena daya telurnya juga banyak dalam per tahun. Ayamnya bobotnya lebih berat daripada ayam kampung biasa. Habis itu daya telurnya juga lebih cepat. Kenapa kada memilih ayam ras petelur saja Pak? Kalau misalnya hendak mengejar telurnya yang lebih banyak, lebih cepat Pak? Karena kalau main telur, bukan main telur aja Pak kita. Oh ya? Cuman kita juga bisa main di pedagingnya juga bisa, kita main di DOC-nya juga bisa, main di petelurnya juga bisa. Jadi kita mainnya untuk semuanya Pak. Oke, jadi ayam KUB ini selain produksi telurnya lebih cepat dan lebih banyak, Ya, bisa juga dagingnya dikonsumsi, begitu kah Pak? bujur, Enggi. Oke, jadi dapat telur, dapat daging. Iya. Oke, baik. Pak, memulai usaha ini kan tidak ujuk-ujuk jadi gitu Pak lah. Enggi. Kisahnya kayak apa Pak? Artinya tuh awal-awalnya tuh kayak apa? Modalnya berapa, molah kandang berapa, makannya kayak apa? Mungkin perlu juga dengan obat-obatan kah? Seperti layaknya ayam-ayam negeri, ayam-ayam ras. Enggi. Kayak apa kisahnya pertama Pak? Modalnya nih. Modalnya itu kalau ulun, ya kalau bicara modal ya mungkin kalau bisa disambat sedikit, bisa juga disambat banyak. Iya. Karena kalau kandang ulun kemarin habisnya di sekitar 1.500.000. Oleh karena ulun kandangnya itu kandang umbar Pak, bukan kandang panggung yang ya, karena ulun lebih memikirkan kondisi kandang nanti bau dan tidaknya Pak. Tapi kan kalau umbaran kandang kurang baunya Pak. Jadi kan kandangnya tuh kada seperti kandang ayam ras gitu malah. Enggi, bujur. Yang Di tanah aja. di tanah aja. Enggi, cuman kita kandang kiri kanan. Ada kandang halus-halus saja. Kandang kiri kanan aja, pakai tanah aja Pak. Oh, tanah aja kah? Tanah aja. Jadi kita belepas di tanah, cuman di kandang Ada kiri kanan. dilantai nggak Pak? Kada, kita lantainya tanah aja, campur skambani. Oh, Nah. maksudnya supaya kotorannya tidak bau gitu malah. Tinggi, bujur. Terus apa lagi yang menjadi perhatian pada saat awal usaha ini Pak? Selain kandang? Kandang, pakan, yang diperhatikan pakan aja Pak. Nah untuk pakan ini tadi, Iya. ya, samakah pakannya tuh dengan pakan ayam ayam negeri malah? Enggi. Dengan ayam negeri itu ayam ras. Engge. Nah, apakah sama? Dan memberi makannya itu apakah sama juga porsinya dengan ayam ras atau lebih sedikit atau justru lebih banyak Pak? Iya, kalau untuk ayam kampung kita bisa menggunakan limbah-limbah dari rumah Pak. Contohnya kayak nasi yang kada habis kan. Habis itu kita bisa campur lawan dadak. Dadak, payah, jadi biayanya lebih sedikit daripada ayam ras atau ayam petelur. Ayam KUB ini tadi? Enggi, sama seperti ayam kampung biasa aja pakannya. Jadi bisa dikasih nasi, limbah-limbah di rumah. Kayak nasi, kayak
kita habis itu bisa beli lagi kayak dedak, paya. Oke, Pak, sudah kira-kira kita sudah punya sistem beli misalnya yang Dewan Chicken tadi, Ya. ya, yang DOC. Iya, DOC. Ya. Itu berapa usianya Pak? Ayam ini sudah mulai minimal bisa bertelur, Ya. ya, usianya berapa dan sampai usia berapa dia bertelurnya itu. Kemudian dagingnya, karena tadi kan tidak hanya fokus ke telur, Ya. dagingnya juga kita bisa manfaatkan. Dagingnya ini untuk usia berapa sudah bisa dipasarkan, Pak? Kalau untuk dagingnya kita bisa pasarkan di usia 75 hari sampai 3 bulan. Jadi tergantung pasaran yang menerima, Pak. Kalau saya kan main di paman-paman keranjang tuh, yang jualan biasanya di Mabun. Ya. Kalau paman-paman keranjang itu biasanya mereka minimal kiloannya itu di 1 kilo sudah bisa dijual. Jadi kan kalau 1 kilo itu paling di 75 hari sampai 3 bulan sudah bisa dijual di pasaran. Usia 75 hari tadi ya? Iya, Sampai untuk 3 pedaging. bulan itu kira-kira berapa bobotnya, Pak? Dan kira-kira kalau dipasarin sampai berapa harganya, Pak? Kalau bobotnya di usia 3 bulan itu di 1,2 sampai 1,5 per kilo kilonya, per ekornya. Kalau untuk harganya lebih stabil, Pak, ini, Pak. Karena harga sekarang bisa di 45 sampai 50 Per kilo, Pak, ya? Iya, per kilonya. Per kilo, ya. Iya, per kilonya. Cuman untuk ini kan lagi bulan Maulid nih, Pak. Pasti. Iya, harga lagi naik ini. Wih, berarti panen nih Pak Ibnul nih. Mudah-mudahan hari Amin. ini kita mulai timbang dulu di rumah. Oke, mantap. Pak, tadi Anda katakan bahwa umurnya 3 bulan sudah bisa dijual, Pak. Iya. Mungkin yang bisa dijual itu ayam pejantan, Pak, ya? Iya, betul. Nah, sementara ayam betina apakah juga mulai bertelur di usia itu, Pak? Kalau betina usia bertelur itu di umur 4 bulan setengah. Sudah mulai belajar nelur. Oke, terus sampai berapa lama usia ayam ini bisa terus bertelur? Sampai di 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Pak, produksinya apakah setiap hari seperti layaknya ayam-ayam ras itu, Pak? Atau bagaimana? Produksi telurnya? Kalau produksi telurnya itu dari total populasi itu produksi telur di 50 sampai 70%. Oh ya? Produksi telurnya per harinya. Di usia berapa itu? Kalau itu di usia 4 bulan tadi? Kalau di 4 bulan baru mulai aja. Cuman kalau untuk di penghasilannya 50% sampai 70% itu di usia 6 bulan. Oke. Jalan 6 bulan, 7 bulan. Itu sudah produksi di 89 bulan itu di 50 sampai 70%. Dan itu berlangsung sampai di usia 2 tahun begitu kan? Iya, betul. Oke, dan setelah 2 tahun ayam betina itu bisa dieksekusi, Pak, ya? Iya, betul. Pak Inul, Ya. kita asik kalau berbincang-bincang terkait dengan peternakan. Apalagi ayam nih, Bala. Iya, betul. Murah meriah. Murah gitu, meriah. Dan bisa digaduh di pekarangan. Iya. Maksudnya pekarangan Belakang rumah. Ya. Betul. Dan modalnya juga tidak terlalu besar, Bala. Betul, tidak Karena terlalu besar. kalau menggunakan kandang yang sistem seperti ayam ras itu mahal sekali biayanya, Pak. Betul. Tapi kali ini diumbar saja, Pak, ya? Iya, diumbar saja. Oh, ya. Oke, Pak Ibnul, kita akan bincang-bincang lagi setelah kita sajikan dulu satu persembahan berikut. Sembari nanti kita menyapa rekan-rekan yang pengen bergabung lewat kebersamaan gini. Dan teman-teman persiapkan diri Anda, silahkan ajukan pertanyaan mumpung ada Pak Ibnul yang sukses mengembangkan ayam KUB, ayam kampung produktif. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah sajian berikut. Kesibukan kita, ada banyak yang sedang berjuang dalam diam. Senyum kecil, uluran tangan, sedikit berbagi, itu mungkin hal sederhana buatmu, tapi bisa jadi besar untuk mereka. Mari kita tebarkan kebaikan, karena kebaikan tak pernah sia-sia. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Tabalong FM. Pagi Ton, siap kerja hari ini? Siap dong Ruth, tapi ingat ya, sebelum naik unit, safety cek dulu. Betul,
mulai dari periksa ban, lampu, rem, sampai klakson dan wiper. Jangan lupa juga pasang sabuk pengaman, nyalakan lampu rotator, dan patuhi rambu-rambu tambang. Karena di tambang, keselamatan itu yang paling utama. Satu kelalaian saja bisa berdampak besar. Yakin aman, baru jalan. Biar kita semua pulang dengan selamat. Mari bersama kita bangun budaya kerja yang selamat, tertib, dan disiplin. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Mereka membimbing kita menahan letih tanpa pamrih. Kini saatnya kita balas dengan perhatian dan kasih sayang. Sapa mereka, dengarkan cerita mereka. Luangkan waktu sekecil apapun, karena orang tua tak selamanya ada. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Cinta dan hormat kita, itulah hadiah terbaik. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Radio Suara Tabalong FM. Kita sering melihat sampah sebagai suatu yang tak berguna, suatu yang akan hilang begitu saja. Namun tahukah kamu, sampah adalah sumber kehidupan baru. Melalui daur ulang, sampah dapat diubah menjadi produk berguna. Plastik dapat menjadi kursi taman, kertas menjadi buku baru, dan logam menjadi barang yang kita gunakan sehari-hari. Dengan cara yang tepat, sampah bukan akhir, tapi awal yang baru. Ayo pisahkan dan daur ulang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Tabalong FM. Bapak dan Ibu, musim bermain layangan sering menjadi momen yang ditunggu oleh anak-anak kita. Tawa mereka, semangat mereka begitu indah untuk dilihat. Tapi pernahkah kita perhatikan di mana mereka bermain? Layangan yang tersangkut di jaringan listrik bukan hanya bisa mematikan aliran listrik ke rumah-rumah, tapi juga bisa mengancam nyawa anak kita sendiri. Arus listrik tegangan tinggi tidak bisa dilihat, tapi bisa membahayakan hanya dalam sekali sentuh. Mari kita awasi anak-anak kita, ajak mereka bermain layangan di tempat yang aman, jauh dari tiang dan kabel listrik. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Mereka membimbing kita menahan letih tanpa pamrih. Kini saatnya kita balas dengan perhatian dan kasih sayang. Sapa mereka, dengarkan cerita mereka. Luangkan waktu sekecil apapun, karena orang tua tak selamanya ada. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Cinta dan hormat kita, itulah hadiah terbaik. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Radio Suara Tabalong FM. Mau kuliah di perguruan tinggi yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, juga fleksibel kuliahnya, dapat sambil kerja tanpa batas usia. Yuk, bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi_banjarmasin.ut.ac.id. Batas registrasi mata kuliah
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 18 Agustus 2025. Jangan sampai terlewat ya. Jika ada kesulitan, datangi sentra layanan UT atau salut terdekat. Bisa juga hubungi WhatsApp pelayanan 0838 3953 8648. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Oke, teman-teman LPPL, kita masih berbincang-bincang di program program Mitra Tani maksud saya. Dan kita berbincang-bincang sedari tadi dengan Ibnul Amin, peternak ayam KUB, Palah. Dan bincang-bincang ini mengasihkan. Karena walau bagaimanapun mungkin kita bisa belajar dari beliau ini. Pak, selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang ayam, ternakan ayam, orang kadang-kadang ragu Pak ya hendak berusaha beternak ayam nih. Ya, keraguan-raguan itu justru yang akan membuat kita kadang maju-maju malah. Bujur. Ragu-ragunya jangan-jangan kena matian ayamnya. Nah, jangan-jangan kena ayamnya kada mau ganal, jangan-jangan ayamnya kada mau bertelur. Nah, bisakah Bapak menceritakan penyakit ayamnya apa saja Pak? Dan kira-kira kendalanya apa Pak yang biasa ditemui ketika beternak ayam KUB ini Pak? Silakan Pak Ibnul. Kalau kendalanya untuk selama saya beternak, paling kendalanya musim dingin ini aja Pak. Oh ya? Ya, paling kita perlu kasih vitamin biar ayam selalu sehat di musim cuaca yang penghujan ini Pak. Itu aja. Dan untuk perawatan misalnya biasanya dulu pernah Pak ya ada penyakit tetelo itu kah? Penyakit ayam, kemudian penyakit flu burung, penyakit-penyakit yang sampar, unggas begitu Pak. Nah, bagaimana Pak Ibnul cara mencegah terjadinya penyakit-penyakit itu bisa menimpa ayam-ayam Pak Ibnul? Kalau di Ulun itu untuk mengantisipasi penyakit-penyakitnya, Ulun rutin untuk melakukan vaksin. Walaupun itu kita cuman vaksin tetes saja Pak. Vaksin tetes yang kita gunakan setiap 1 bulan sekali untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang tidak petani inginkan, peternak inginkan. Vaksin tetes. Kalau orang berpikiran, orang yang tidak beternak ayam, apa mungkin ditetesi satu persatu begitu? Ayam-ayam itu atau kayak caranya Pak? Iya, kalau untuk tetes itu tiap ekor Pak kita teteskan. Oh ya? Langsung di mulutnya aja. Setiap 1 bulan sekali. Itu aja. Ya. Apakah tidak lebih praktis misalnya nih Pak Ibnul lah, dimasukkan dalam air minumnya seperti ayam-ayam ras yang umumnya itu kayak apa? Kalau untuk di air minum kita cuman menggunakan vitamin aja Pak. Oh, vitamin? Iya, vitamin aja yang kita gunakan 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Oh begitu. Pak Ibnul, ketika kita melihat ayam sudah mulai tidak sehat nih, kira-kira apakah perlu dikarantina atau ayam KUB ini lebih tahan terhadap penyakit kalau menurut pengamatan Pak Ibnul? Kalau di Ulun tetap Ulun pisahkan, tetap dikarantina dulu sampai sehat, baru kita gabungkan lagi. Mengantisipasi daripada terjangkit lebih baik kita antisipasi. Pak, bagaimana kita tahu ayam ini ada sehat nih? Ayam ini wages. Ayam ini pina sakalor aja. Iya. Pian melihatnya bagaimana ciri-ciri? Adakah ciri-cirinya Pak? Bagaimana kalau menurut ayam tidak sehat? Kalau di Ulun, kalau ayam itu kada sehat, ya sama kayak manusia aja sih Pak. Banyak diam, membirungun. Nah itu Pak. Jadi kalau sudah kondisi gitu kita kondisikan, kita karantina. Kita kasih vitamin setiap harinya. Tadi Pak Ibnul katakan bahwa kadang-kadang cuaca yang dingin, cuaca tidak menentu itu mempengaruhi kesehatan ayam. Iya, sedikit banyak pasti mempengaruhi Pak. Karena kondisi kan terlalu dingin tidak bagus juga. Sama seperti manusia juga sih Pak.
Jadi kayak Bapak misalnya, sementara ayam itu kan pian umbar saja, Nggih. pian taruh di tanah saja. Nggih. Praktis kalau cuaca dingin, lantainya kan pasti lantai tanah tersebut. Nggih. Dan itu akan memperburuk kondisi ayam. Bagaimana mengatasinya, Pak? Kalau itu kan kita bikinkan tenggerannya, Pak. Jadi kada tidur di tanah langsung. Jadi nengger sama kayak ayam kampung yang biasanya tidur di atas rambutan, cuman kan kita kasih tenggeran di dalam kandang. Di dalam kandang. Nggih. Jar orang tuh sakira kawanya betakai. Nggih, bujur. Jar orang Banjar. Nggih, jar orang Oke, Banjar. jadi tidak langsung juga di tanah. Di tanah, nggih. Satu kandang rata-rata idealnya berapa banyak, Pak Ibnul? Untuk ukuran katakanlah semeter. Ukurannya berapa, Pak Ibnul? Kalau punya ulun ukurannya 1 meter kali 2 meter dan Tingginya? 2 meter kali 2 meter. 2 meter ke 2 meter. Nggih. Nah, untuk kondisi seperti itu berapa banyak ayam yang bisa ditampung, Pak? Apalagi menggunakan tenggeran gini, Pak. Itu yang 1 meter kali 2 meter itu ulun isi 6 ekor, 5 ekor betina, 1 ekor jantan. Yang 2 meter kali 2 meter itu kita isi 18 ekor. Oke. Jadi 15 ekor betina, 3 ekor jantan. Iya. Pak, ini barangkali satu pertanyaan nih, Pak. Tadi ketika Pak Ibnul katakan sekian banyak ayam betina, 1 ekor ayam jantan. Iya. Berarti ayam KUB ini proses bertelurnya juga karena dibuahi oleh pejantannya, Pak ya? Tidak seperti ayam ras yang tanpa ada pejantannya terus langsung bisa bertelur, atau bagaimana penjelasannya, Pak? Terkait dengan telur ini. Kalau telur karena kita kasih jantannya, karena kan kita jual untuk DOC-nya juga, Pak. DOC ya? Iya, jadi kan kita masukkan ke mesin tetas. Oh, jadi maksudnya ayam ini bertelur karena dibuahi oleh pejantan kah? Iya. Atau seperti ayam ras yang tidak perlu pejantan bisa bertelur? Sebenarnya bisa juga, Pak, tidak dikasih jantan. Cuman kan kalau kita orang Tanjung biasanya nyambat hintalo ayam kampung asli. Cuman kan kalau kada belaki itu jatuhnya bukan asli lagi, Pak. Kada asli lagi lah, kualitasnya. Kadarat lagi nih. Nggih. Oke, tapi yang Pak Ibnul lakukan apakah menggunakan pejantan untuk kualitas telur yang lebih baik, atau yang selama ini Pak Ibnul jual ke pasaran dari telur yang tanpa pejantan? Semuanya pakai pejantan, Pak. Oke. Kita usahakan itu tetap pakai pejantan, karena kan kita kondisi pasaran belum tentu juga, Pak, menerima untuk telur-telur kan. Iya. Jadi kan sewaktu-waktu kita bisa taruh di mesin tetas. Jadi kan kita tidak dieramkan oleh induknya. Oke. Cuman kita ambil, kita Sistem taruh. penetasan, Iya, ya. sistem penetasan. Pak, bayangan masyarakat telur ayam KUB, ayam kampung produktif dan tangguh ini sebesar apa, Pak? Apakah sebesar ayam kampung biasa yang kita temukan yang lebih kecil dibandingkan dengan telur ayam petelur, atau bagaimana anunya, Pak? Volumenya, Pak? Telurnya lebih besar daripada ayam kampung kita yang lokal. Cuman lebih kecil daripada ayam petelur. Petelur ya. Oke. Nah, sekarang ketika tadi Pak Ibnul sudah katakan dijual di pasaran, dan ini pasarannya cukup bagus begitu, Pak ya? Nggih. Kita jual dengan telurnya juga oke. Bisa. Setelah sekitar 4 bulan bertelur, atau ayam yang jantan bisa kita jual dengan menggunakan bobot dagingnya. Iya. Nah, sekarang yang jadi pemikiran kita, pasarannya kemana nih, Pak? Itu untuk telur. Ya telur, ya daging misalnya. Ya kalau untuk telur, kalau di Ulun kan karena kapasitas yang indukan masih belum banyak, jadi kita masih main paling di tukang jamu, warung-warung. Nggih. Oke. Kalau untuk pedaging kita masih main di paman-paman keranjangan tuh. Oh, yang ya. bawa ayam bawa keranjang. Nggih, yang bawa keranjangan. Paling kita di situ masih. Itu sebutnya apa? Paman ayam kah atau pahayaman kah, Pak? Batang ayam main. Lain pahayaman, lain. Lain kalau pahayaman. Pak Batang ayam. Iya, batang ayam. Pak, selama ini ketika Pak Ibnul melakukan penjualan atau pemasaran, Pak Ibnul melihat pasaran daripada ayam KUB ini bagaimana, Pak, di Tabalong, Pak? Apalagi
persaingan kan pastilah dari ayam kampung yang dijual pebatang ayam. Iya. Untuk ayam apa yang digunakan dengan pedagingnya ada ayam ras. Nggih. Telur juga orang melihat ada telur ayam ras, ada telur ayam kampung. Bagaimana Bapak melihat persaingan di pasaran ini Pak? Terkait apakah itu dagingnya atau telurnya Pak? Kalau saya lihat, ulun lihat di pasaran, kalau dagingnya ini tetap bagus saja Pak. Karena kalau ulun lihat di pasaran, kalau untuk ayam kampung masih kurang ayam kampungnya Pak. Oh ya? Tinggi. Kalau pedaging itu masih kurang. Kalau telurnya untuk saat ini tidak ada kendala. Kada betampikan dah. Kada betampikan, ambil terus. Jadi kayak warungan, jamu itu kita tetap ada langganan, Pak. Oke. Dan harganya bersaing malah? Kalau harganya tetap bersaing. Oke, karena telurnya lebih besar daripada telur ayam kampung pada umumnya dan sedikit lebih kecil. Tadi pasarannya ke Maman Jamu. Maman Jamu. Bibi tuang jamu. Iya, pasti orang melihat wah nih ganalin talunya. Lebih ganal. Oke, baik. Dan satu lagi Pak Ibnul, apa pengalaman? Ini jangan kita melihat indah-indahnya dulu Pak Ibnul ya. Bujur. Kita ngomong tentang wah ini begini. Ini itu indah-indahnya Pak. Ya. Yang sakitnya bagaimana Pak? Pengalaman Pak Ibnul terkait dengan beternak ayam kampung ini. Iya, kalau kendalanya kemarin itu karena penyakit, kalau peternak bilang Pak itu nyambatnya karena snot, sakit mata. Itu aja kendalanya kemarin. Karena sakit mata itu, tapi alhamdulillah sembuh dalam perawatan yang maksimal. Iya, maksimal. Oke. Artinya Pak Ibnul ingin katakan sebenarnya kendalanya kecil kalau dibandingkan dengan keuntungannya Pak ya. Betul. Oke. Pak Ibnul, kita punya satu segmen lagi Pak Ibnul. Iya. Dan segmen berikut ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen Pak. Karena bisa saja ini hendak petakun, bisa saja ini hendak komplain misalnya. Ternyata kada bujur apa yang dikatakan oleh Pak Ibnul. Bisa saja kita olah. Ada apa kalau Pak? Ada apa Pak? Iya, kita kan berbagi aja nih. Berbagi aja. Mana yang bagus kita pakai, yang tidak ya kita tinggal saja. Kada berarti kita hendak unggul-unggulan di sini ya. Betul. Oke, jadi boleh-boleh saja lah. Silakan Anda komentari, silakan Anda bertanya mumpung ada Pak Ibnul. Tapi setelah sajian berikut Pak Ibnul. Abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan kabidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak Bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin bapariksa lawan konsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak wae ini kah baperiksanya? Ayo lah kasih nah, kita baperiksa langsung. Kunjungi bidan terdekat untuk merencanakan dan mengatur kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting pada anak dengan penuhi kebutuhan gizi sejak ibu hamil. Beri ASI eksklusif minimal sampai bayi usia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI. Terus pantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Informasi ini disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Pagi Bu, pagi Ayah. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya. Ibu dan Ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang Ayah dan Ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu Ayah dan Ibu biar bisa bersamaku sehari aja. Berikan waktu
waktu dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo terapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNNK Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Mau kuliah di perguruan tinggi yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, juga fleksibel kuliahnya, dapat sambil kerja tanpa batas usia. Yuk, bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi_banjarmasin.ut.ac.id. Batas registrasi mata kuliah sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 18 Agustus 2025. Jangan sampai terlewat ya. Jika ada kesulitan, datangi Sentra Layanan UT atau Salut terdekat. Bisa juga hubungi WhatsApp pelayanan 0838 3953 8648. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Surat Edaran Bupati Tabalong nomor .2 B1169/BUP _datar DKUPP _500/07/2025 tentang pengaturan penggunaan dan peredaran gas LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran di Kabupaten Tabalong. Menindaklanjuti keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang gas LPG tertentu tepat sasaran, serta mengacu pada keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188-0385-CUM-2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HEP gas LPG tertentu tabung 3 kg di Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam rangka memastikan bahwa penyaluran LPG bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI dan anggota Polri yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tabalong dilarang menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi karena tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi. Pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki omset tahunan lebih dari 300 juta rupiah dan atau aset usaha lebih dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dilarang menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dalam kegiatan usahanya. Masyarakat Kabupaten Tabalong yang memiliki penghasilan bulanan lebih dari 3.592.197 atau di atas upah minimum kabupaten atau UMK tidak diperkenankan menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi. Pangkalan penyalur gas LPG tabung 3 kg bersubsidi wajib mendahulukan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria penerima subsidi. Jika terdapat kelebihan stok, pangkalan dapat menyalurkan maksimal 10% dari total alokasi yang diterima kepada pengecer yang telah terdaftar dalam sistem MAP. Harga LPG tabung 3 kg bersubsidi tingkat pengecer berdasarkan dari jarak pangkalan. Teman-teman LPPL, masih kita berbincang-bincang dengan Pak Ibnul Amin. Beliau warga Urata. Engge. Peternak ayam kampung produktif dan tangguh, ayam KUB istilahnya balah. Engge. Oke, dan kita sudah berbincang-bincang. Pak Ibnul, rupanya banyak sekali nih netizen yang ingin bertanya ini, hendak bertakon-takon. Engge. Rupanya hendak jual kira baik. Bagian ayam KUB. Iya. Pak, kenapa ngarannya ayam KUB, Pak? Namanya ayam KUB. Kenapa? Kok ada ayam kampung aja misalnya, atau ayam cemani misalnya. Kenapa ngarannya ayam KUB?
Kalau namanya ayam kampung KUB, kada tahu juga ulun asal usulnya. Tapi yang jelas ayam sebutannya apa Pak? Ayam ini ayam ras. Engge. Ini ayam kampung. Nah, ini Engge. ayam apa? Ayam KUB gitu kah? Ayam kampung unggul Balit Bangka apa itu namanya? Oh, Engge, gitu. kepanjangannya. Oke. Panjang jo menyambat. Ya panjang juga ulun kinta puntal nyambat. Jaka ayam ras nyaman. Engge. Ayam kampung. Iya. Bakurinah nyambat. Engge. Ayam KUB. KUB. Ayam kampung unggul Balitbang. Ya. Ahli. Panjang benar ngarannya. Iya, iya. Tapi panjang-panjang menguntungkan malah. Engge. Mudahan panjang juga. Keuntungannya panjang Amin. juga. Pak, ada Sabrina di Mas Intan, Bay. Engge. Ngarannya Sabrina, Bay. Engge. Wah. Betakun nih, ayam KUB ini bisa lebih tahan terhadap penyakit unggas kah yang umum atau tetap perlu perhatian khusus nih, Pak? Kalau penyakitnya mungkin lebih tahan Pak daripada ayam kampung lokal biasa. Nah, lebih menguntungkan Pang juga Pak. Artinya kalau penyakitnya lebih tahan. Lebih tahan daripada ayam kampung biasa. Okay. Jadi kalau misalnya ayam kampung biasa itu bisa kena 4 penyakit misalnya. Ayam kampung KUB ini hanya 1 atau 2 penyakit. Bujur, Oke. Dan perlu perhatian khusus kah Pak terhadap ayam KUB ini? Kalau ayam kampung kan rimbang munai. Bebas saya gitu. Nah, kalau ayam ini apakah beda? Tentu saja beda, Pak lah. Beda, pasti beda, Pak. Daripada ayam kampung yang biasa lah istilahnya. Artinya karena ini ayam peliharaan, Pak ya. Bukan ayam liar. Iya. Oke. Betul. Berikutnya Miftahul di Bangunsari, Pak. Tahu Bangunsari Pak lah? Tahu. Nah, ada siapa dulu Pak? Miftahul, Pak. Wah, selamat siang Miftahul. Wah. Dan berikut ini, adakah Pak tanda-tanda lingkungan kandang yang kada cocok dengan gasan ayam KUB ini, Pak? Kalau tidak cocok, kada ada Bang. Kalau kada cocok kecuali belakang rumahnya tuh kayak rawa. Kayak bebanyu-banyu itu kan basah, dingin. Otomatis penyakit cepat juga. Cuman kan kalau kering aman-aman aja. Iya. Lagian mau di belakang tuh rawa-rawa, padang sawah malah. Padang sawah, padang biawak. Nah. Itu Pak Miftahul lah. Jadi tidak masalah dengan kandangnya di lingkungan mana saja. Oke, yang penting kering. Iya, yang penting kering. Oke, berikutnya ada Rio, Pak. Ya. Rio di Perum Linda Regency. Nah, bagaimana cara memastikan bibit ayam KUB yang dibeli benar-benar asli, Pak? Bukan hasil kawin silang biasa. Nah, bagaimana, Pak? Itu artinya nih F1 nih. Orang galur murni. Itu lebih ya dilihat aja sih. Dilihat aja kayak apa yang peternakannya. Ya. Kepercayaan dari yang orang-orang yang menukari kayak Pak. Itu nah. Kalau untuk di Ulun, alhamdulillah kita masih murni. Oh gitu. Masih murni karena tapi bisa saja ada peternak ayam yang nakal melakukan kawin silang, Pak. Itu mungkin saja. Mungkin kan? Saja. Tapi insya Allah di tempat Pak Miftahul, Pak Ibnul, alhamdulillah aman. Oke. Karena kita satu jenis saja yang dikembangbiakan, cuma KUB 2 aja. Ini termasuk promosi boleh nih? Boleh. Ya, iya kan artinya kan jangan sampai tertipu nih. Siapa tadi? Rio di Linda Regency ya. Harganya lebih murah misalnya. Kalau di tempat Pak Miftahul misalnya saja 5.000 per ekor misalnya. Ampunku nah 3.000 aja, tapi ternyata kawin silang. Dan hasilnya pastilah tidak memuaskan lah. Oke. Terakhir Pak Ibnul Amin, warga Urata. Apa yang ingin Pian sampaikan kepada masyarakat di luar yang hendak memulai berusaha seperti sampian ini? Kalau untuk pemula lah, artinya pemula yang hendak beternak kayak di belakang rumah, memanfaatkan kayak sisa-sisa nasi, cuman jangan jual nasi basi. Kalau nasi basi, kalau takutnya kena penyakit juga kayaknya. Kalau kan biasanya di rumah ada limbah-limbah nasi itu kayak yang kada habis. Kalau untuk memanfaatkan itu bisa aja tuh begaduh, cuman
sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya 10, jangan dipaksa untuk menggaduh 30 ekor. Sesuaikan kemampuan aja. Oke. Dan kandangnya disesuaikan aja, Pak. Sesuaikan. Oke. Pak, satu lagi dengan kandang ini. Kadang-kadang kan kandang ini kalau kita di bertetangga nih, kada nyaman ini baunya. Bagaimana solusinya, Pak? Kalau solusinya dari ulun itu, kalau untuk kandang panggung biasakan menyemprot dengan apa orang nyambat bahan kampung nih lah, supaya jangan bau amoniaknya lah baunya. Itu biasanya ulun nyemprot pakai M4, Pak. Ada di pertanian kan. Baik, Ibnul Amin, peternak ayam KUB. Terima kasih. Sama-sama. Telah hadir di studio, berbagi kisah, berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya, Pak. Amin. Dan kesuksesan Pak Ibnul Amin bisa menjadi inspirasi teman-teman kita yang pengen berusaha juga, Pak, beternak ayam KUB malah. Kebetulan di belakang misalnya ada lahan kosong. Jadi jangan ragu-ragu malah. Jangan ragu-ragu. Memulai itu. Sesuaikan dulu, mulai dari yang kecil. 10 ekong kah dulu? 5 ekong kah, 10 ekong kah dulu. Coba setelah itu meningkat. Teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan budidaya ayam KUB, ayam kampung produktif dan tangguh, ya, bersama Pak Ibnul Amin, warga Urata. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya cuma bingkisan kecil, katanya tanda terima kasih. Tapi makin lama jadi kebiasaan, lalu jadi permintaan. Lalu